Ibu sekalian, di dalam sunnah tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semua sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar. Seorang Meiwat kemarin diceritakan, dia menangis ketika mau wudu. Ketika ditanya, "Kenapa kamu menangis?" "Siwak saya hilang," dia bilang. Kalau kamu siwak hilang, cari siwak nggak seperti sekarang, Bu sekalian. Di markas banyak orang jualan siwak. Zaman dulu cari siwak susah. Siwak dia hilang. Kamu ganti saja katanya dengan jari-jari tangan kamu. Dia bilang nggak bisa. Ya, ibu-ibu sekarang menganggap zaman modern siwak bisa tergantikan dengan sikat gigi dan odol. Nggak bisa. Sunnah Nabi SAW tidak tergantikan oleh kemajuan zaman. Dia mengatakan 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kalau saya sholat sekarang tidak bersiwak, berarti saya telah kehilangan 7 rakaat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah pertama setelah kita mengamalkan amalan kebaikan adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk beristighfar 3 kali. Setelah kita buat majelis, Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita untuk menutup majelis tersebut dengan kafarah majelis. Astagfiruka wa atubu ilaik. Begitupun Bapak Ibu sekalian yang mulia, setelah selesai kita tashkil di jalan Allah, baik rijal maupun masturah, perintah masyayikh kita adalah beristighfar. Beristighfar kepada Allah atas semua kesalahan yang kita buat selama kita keluar di jalan Allah. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala belum sungguh-sungguh kita dalam dakwah, dalam taklim, dalam ibadah, dalam khidmat, belum sungguh-sungguh. Kita masih main-main lagi dalam kerja dakwah. Belum sungguh-sungguh. Belum menjadi keyakinan, baru menjadi rutinitas. Maka dengan istighfar kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua kesalahan kita dalam dakwah kita, dalam taklim kita, dalam ibadah kita, dalam khidmat kita. Bahkan kesalahan-kesalahan ini Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. Dakwah apabila diamalkan, ibu sekalian yang mulia, banyak salahnya. Banyak salahnya, banyak kekurangannya. Tetapi kesalahan kekurangan yang bisa diampuni oleh Allah. Tetapi apabila dakwah ditinggalkan, satu kesalahannya, meninggalkan dakwah. Tetapi kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Satu tapi fatal. Kalau kita melaksanakan dakwah, banyak kesalahan. Quran jadi hadis, hadis jadi Quran, Masya Allah. Perkataan ulama jadi hadis, bayan ngalir ngidul, misalkan ibu-ibu juga ngomong ikhtilat belum benar. Tapi ini kesalahan-kesalahan yang bisa dianulir. Tetapi kalau meninggalkan dakwah, ibu sekalian yang mulia, kesalahannya satu memang, tidak banyak. Tapi kesalahan yang tidak bisa dianulir, kesalahan yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan dakwah.
Apa yang terjadi? Masya Allah. Semua keluarganya nih mendapatkan ujian berat. Nabi Yunus dipisahkan dari istrinya, dipisahkan dari anak-anaknya. Keluarganya diterkam oleh binatang buas. Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan selama 40 hari. Maka dia berzikir kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Masyayikh mengatakan kezaliman apa yang dibuat oleh seorang nabi? Seorang nabi yang maksum, tidak pernah berbuat kesalahan dan dosa, tapi dia mengatakan bahwa dirinya adalah orang-orang yang zalim. Maka kezaliman di sini adalah meninggalkan amal dakwah. Ibu sekalian yang mulia. Ya, satu kesalahan tetapi fatal. Ya. Ibu sekalian yang mulia, karena hari ini banyak ahbab, dai-dai yang meninggalkan dakwah, usaha atas iman, maka Hadraji mengatakan, hadirin sekalian yang mulia, maka kemurtadan akan terjadi. Kenapa banyak orang yang murtad? Bukan hanya pindah agama. Beliau mengatakan murtadi bukan hanya pindah agama dari Islam kepada agama yang lain, tetapi cara hidup yang ikhtilaf, yang berselisih dengan cara hidup Nabi SAW, ini pun juga kemurtadan. Ini sebabnya adalah orang-orang Islam meninggalkan dakwah. Ya. Maka Bayi Wahab rahmatullah alaih, beliau memberikan ijazah secara umumiyah kepada para da'i dan da'iyah setiap hari, ibu sekalian, ya, mendikirkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 313. Tambahan dari zikir pagi petang, kapan saja itu. Kenapa? Ini kita bertobat, beristighfar atas semua kelalaian kita dalam usaha dakwah. Usaha dakwahnya adalah usaha iman, ibu sekalian. Ya. Bagaimana mengusahakan iman? Bagaimana mengusahakan, hadirin sekalian yang mulia, wujudnya ketakwaan dalam diri kita. Nah, gitu. Maka dalam usaha dakwah ini kita mau bawa, hadirin sekalian yang mulia, ketakwaan sebagaimana ketakwaan para sahabat. Kalau kita tidak mengusahakan ini, ya, maka bagaimana mungkin diri kita bisa ditolong oleh Allah? Hari ini kita mengusahakan, ya, mendekatkan diri kepada makhluk sehingga bisa menolong dalam setiap urusan masalah kita, tetapi kita tidak pernah mengusahakan bagaimana diri kita agar dekat dengan Allah, agar ditolong oleh Allah, agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masyayikh kita mengisahkan satu kisah, ya, sahabat pulang dari keluar di jalan Allah, pulang dari fisabilillah dalam keadaan lapar, maka dia tanya kepada istrinya, adakah makanan di rumah untuk saya makan? Maka istrinya mengatakan, selama, katanya, abang pergi fisabilillah, kami tidak pernah punya makanan, dalam keadaan kekurangan. Maka suaminya pergi ke masjid meminta kepada Allah, balik lagi ke rumah, tanya lagi, sudahkah ada makanan? Bolak-balik terus. Istrinya khawatir, tetangganya melihat suaminya bolak-balik dengan keadaan khawatir, tidak ada makanan. Istrinya, dia khawatir tetangganya mengetahui keadaan dia bahwa mereka dalam keadaan lapar. Ya. Malah ditutupi, ibu sekalian. Oleh istrinya ditutupi keadaan mereka yang dalam keadaan lapar. Maka dia menyalakan api supaya dapurnya ngebul. Kemudian pun dia menyalakan gilingan gandum, padahal tidak ada biji-biji gandum yang bisa digiling. Tapi gilingan gandum dinyalakan.
api pun dinyalakan. Akhirnya dapurnya terlihat asap. Tetangga-tetangganya mereka berpikir, oh ternyata mereka ini punya makanan. Untuk menutupi kekurangan mereka di hadapan makhluk. Inilah tawakal, kata Maulana Sa'ad. Ibu sekalian yang mulia, tawakal ini bukan meninggalkan asbab. Orang yang tawakal, dia menjalankan asbab, tetapi ketika ada masalah, ya, mereka tidak lari kepada makhluk Allah, kepada asbab-asbab zulumat. Ya. Mereka menutup diri daripada makhluk dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin sekalian yang mulia, perempuan tadi, wanita sahabiah tadi, Masya Allah, menyalakan itu semua untuk menutupi keadaan ahwal diri mereka, keluarga mereka. Begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan gandum dari gilingan tadi, ibu sekalian yang mulia. Tidak berhenti-berhenti. Maka suaminya mengatakan, dari mana ini makanan? Istrinya menjawab, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak berhenti. Maka suaminya pun penasaran dari mana ini gandum datang. Ketika dilihat berhenti, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, kalau saja kamu, katanya, tidak melihat gilingan gandum tadi, maka itu gilingan gandum akan mengeluarkan gandum sampai dengan hari kiamat. Ya. Nah, inilah kerjasama seorang suami dan istri, satu keluarga yang bertakwa kepada Allah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibu sekalian, orang yang bertakwa ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi permasalahan. Nabi Yusuf alaihissalam dulu, ya, dikunci dalam satu pintu, terkunci. Saya mengatakan, ya, 7 pintu terkunci, dikunci oleh Zulaikha, ya, akan mengadakan makar kepada siapa? Kepada Yusuf alaihissalam. Maka ketika akan mengadakan kemaksiatan, Zulaikha telah menutup berhala yang ada di kamar dia. Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada Zulaikha, kenapa kamu menutup berhala itu? Maka Zulaikha mengatakan, saya malu bermaksiat di hadapan Tuhan saya. Ya, saya malu bermaksiat di hadapan Tuhan saya. Nabi Yusuf mengatakan alaihi salam, kenapa kamu tidak malu kepada Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui keadaan manusia? Ya, padahal berhala kamu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak tahu apa-apa, tapi kamu malu. Tetapi kepada Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui keadaan kita, kamu tidak malu. Akhirnya asbab ketakwaan Yusuf alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi permasalahan. Padahal sudah dikunci, terkunci pintu-pintu itu, tapi Allah memberikan jalan keluar untuk Nabi Yusuf alaihi salam yang tidak mau digoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu sekalian yang mulia, sifat ini yang mau kita datangkan dengan usaha dakwah. Maka ibu-ibu pulang banyak dakwah, ya. Dakwah kepada siapa, ibu sekalian? Dakwah kepada mahram. Ya. Paling atas kepada paman, paling bawah kepada keponakan. Ibu-ibu tentu sudah tahu siapa mahram kita dan kepada siapa kita harus dakwah. Laki-laki bebas berdakwah kepada siapa saja kecuali kepada wanita. Laki-laki ada 4 jenis dakwah. Ya, ada umumiyat, ada khususi, ada ijtimai, ada infiradi.
ibu-ibu hanya dakwah infiradi, itu pun terbatas. Kepada wanita-wanita yang datang ke rumah kita, ibu sekalian. Dulu ada seorang istri ahbab, dia kedatangan, ibu sekalian yang mulia, sales marketing, menawarkan barang-barang, ya. Ibu sekalian, itu dia terima dengan baik, ya. Tapi setelah ibu-ibu marketing tadi menawarkan barangnya, ini fadilahnya ini, manfaatnya ini dan itu, maka ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia dengarkan dengan baik. Maka setelah sales marketing itu dia menyelesaikan tawarannya, maka ibu daiyah tadi dia mengatakan, bertanya, apakah kamu katanya sudah selesai berbicara? Dia bilang sudah. Maka sekarang giliran saya berbicara kepada kamu. Dia dakwah, ibu sekalian. Masya Allah. Yang memberi rezeki kita Allah katanya. Yang menciptakan kita Allah. Yang memelihara kita Allah. Makanya katanya kamu tutup aurat kamu di hadapan Allah. Begitu, Bu. Jadi jangan kalau sales marketing datang kita tutup pintu, kan suka datang tuh orang-orang kepada kita nawarin servis kompor, ya kan? Nawarin barang ini, barang itu, terima dengan baik, dengan maksud kita mau dakwah kepada mereka. Ya, terima kepada rumah kita, biarkan mereka berbicara. Tetapi setelah mereka bicara, kita bicara dakwah kepada mereka. Sampaikan Allah yang kuasa, selain Allah tidak kuasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang segala-galanya, selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa apa-apa. Ini yang kita dakwahkan. Dakwahkan juga kepada anak-anak kita setiap hari. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak harus punya waktu menyempatkan dengan keluarga, dengan anak-anak. Setiap hari mudzakarah mengenai iman, yakin kepada Allah. Masya Allah. Kita bicara, ibu sekalian yang mulia, maka iman kita meningkat. Iman keluarga kita meningkat. Kalau di rumah tidak ada dakwah, ya, iman menurun, amal agama menurun. Kalau amal agama menurun di rumah kita, maka keberkahan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya, ibu sekalian yang mulia. Maka bukti keimanan adalah ittiba'i sunnah. Ya, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, di dalam sunnah tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Semua sunnah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala besar. Seorang Maiwat kemarin diceritakan, dia menangis ketika mau wudu. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis? Siwak saya hilang, dia bilang. Kalau kamu siwak hilang, cari siwak nggak seperti sekarang, Bu sekalian. Ya, di markas banyak orang jualan siwak. Zaman dulu cari siwak susah. Siwak dia hilang. Kamu ganti saja katanya dengan jari-jari tangan kamu. Dia bilang nggak bisa. Ya, ibu-ibu sekarang menganggap zaman modern siwak bisa tergantikan dengan sikat gigi dan odol. Nggak bisa. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tergantikan oleh kemajuan zaman. Dia mengatakan saat 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Kalau saya sholat sekarang tidak bersiwak, berarti saya telah kehilangan 7 rakaat. 70 rakaat. Ini yang kita tidak paham. Kita mengatakan ada cenah sunnah, iya, atau ditinggalkan ke mata. Itu mah sunat. Ada sunnah, ada sunat, beda. Sunnah mah kutak nage tak marbutoh, sunnat mah tak nage tak biasa. Itu hukum sunnah. Kalau sunnah ini segala perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ibu sekalian yang mulia, kita berbicara dalam hal rumah tangga. Ya, ibu-ibu, imamnya siapa di rumah?
Suami. Siapa yang menjadikan suami sebagai imam? Allah, bukan hasil pemilu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hati-hati ibu-ibu. Surga ibu-ibu ada di mana? Di suami ibu. Jaga baik-baik tuh. Ibu mau masuk surga, jaga suami baik-baik. Lamun ibu teresep asup surga, hegtah durhaka ka suami. Ya, kalau surga laki-laki di mana? Di ibu dia. Surga laki-laki di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau surga perempuan, surga wanita ada di laki-laki. Jaga suami kita dengan baik. Apalagi suaminya seorang dai, Masya Allah. Ikram dengan baik. Layani dengan baik. Dorong mereka dalam usaha agama dengan baik. Ibu sekalian yang mulia, jadi supporter suami yang baik dalam dakwah. Ya. Jadi pendukung dakwah itu bukan hegae bapak balik keluar seberhadin dan wae mangga angkat ngantong ngajak Mas Turoh mah ke heula hegae bapak mah ka mana wae ke ngan kulkas pinuhan beas kudu aya ATM tah saldona ya kudu cukup 4 bulanan bapak balik ka mana wae ge mangga itu bukan mendukung yumbun itu istidroj itu mah bu aing ngadukung mah ibu ditaskil sampai ke negara jauh siapa kapan saja saya dibawa oleh bapak kemana saja siap saya insya Allah ya ayain ibu-ibu na ngejos bapak-bapak na lulus tara ngajak Mas Turoh abdi mah cenah siap dibawa ka mana wae kan ieu bapak na ya hadirin sekalian yang mulia maka kalau ada kesalahan karena kita nih dalam rumah tangga ibu sekalian, ibu sebagai makmum, bapak sebagai imam. Ya, kalau ada kesalahan, ucapkan subhanallah pelan-pelan itu pun bukan niat ya secara fikih. Kalau imam salah bukan apa? Bukan niat ngasih tahu, hanya niat zikir saja. Nah, begitu ibu sekalian. Jadi presiden di rumah bapak-bapak, menteri keuangannya pun dari bapak-bapak bukan ibu-ibu, nggak ada menteri keuangan ibu-ibu. Yang megang uang harus wanita. Ya, di dalam rumah tangga adab-adab rumah tangga, ibu-ibu diberi nafkah harian sesuai dengan kecukupannya. Tidak diberi lebih. Sok we ibu-ibu diberi duit, wah tengari. Leheng bu kapungkurnya di zaman ibu-ibu ngora rek balanja teh hese ayeuna mah Masya Allah balanja tiasa tina luhureun kasur poe ayeuna ti Shopee isukan ti Lazada isukan deui ti mana ti Tokopedia salakina pan bingung. Nah ibu-ibu harus izin kepada suami menggunakan harta suami sekecil apapun. Ya, itu istrinya Abu Bakar sampai minta izin kepada suaminya ingin manisan. Setelah dikumpul, ternyata uang terkumpul bukan dibelikan manisan sama Abu Bakar. Ternyata katanya uang gaji saya melebihi keperluan. Akhirnya dipulangkan bu. Coba ya kalau pemajikan ahbab model kiwari, wah bangunnya. Hadirin ya ibu sekalian yang mulia, jadi ibu diberi harian. Bukan suami pelit, bukan memang begitu di dalam agama Islam. Wanita diberi hanya sekedar cukupnya saja. Dan itu harus bersyukur ibu sekalian yang mulia. Kalau sampai ibu tidak bersyukur ya atas pemberian suami, maka na'udzubillah kata Rasulullah SAW, beliau ketika akan datang ke musola untuk sholat id di urang mapan musola teh masjid letiknya
Di zaman Nabi musola teh naon? Lapangan gede yang sholat id. Ketika Nabi masuk kepada musola, melewati wanita-wanita, maka Nabi bersabda kepada mereka, hindarkanlah diri kalian, katanya, dari neraka, karena saya melihat di neraka banyak dari golongan kalian wanita. Ketika ditanya oleh sahabat kenapa banyak wanita di neraka, karena wanita banyak tidak bersyukur kepada suami. Ya, padahal suami kebaikannya banyak. Kalak salah sekali hiji eta beak kebaikan. Ya, habis. Naon eta peribahasana teh? Halo dosa tahun diguyur ku cai hujan sapoe beak. Padahal eta kebaikan suami ti anu bikan kajet. Salah karak sekali, wah, masya Allah. Ya, saya selama menikah tidak pernah bahagia cenah. Gitu. Ya, ibu sekalian yang mulia, bukan. Yang jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam romantis, ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegas kepada wanita. Oh, cenah Rasulullah tarangan hendak pemajikan lagi saroleha. Nabi SAW apabila melihat wanita, seorang istrinya, ibu sekalian yang mulia, ya, yang melakukan kesalahan, Nabi SAW tegas. Kemarin Maulana Sa'ad itu ceritakan ketika sakaratul maut Rasulullah SAW, ada seorang istri, semua istrinya berkumpul, seorang istri menghibur Nabi SAW. Maka istri yang lain menggibah dengan isyarat mata. Itu Nabi tegas dengan mengatakan, katanya, keluar kamu, bersihkan daging-daging segar saudarimu ini yang ada di gigi-gigi kamu. Artinya dia telah bergibah hanya dengan apa? Isyarat mata. Nabi tegas itu. Ya, memang Nabi romantis, Nabi lembut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik adalah yang paling baik kepada keluarganya. Tetapi ketika ada kesalahan, Nabi tegas. Ya, ibu sekalian. Makanya ibu-ibu di rumah itu harus sebagai AC pendingin lah. Bikin suasana rumah yang adem, yang ketika suami melihat itu, Masya Allah, ibu-ibu lagi senyum. Kan gitu ciri wanita soleha. Kalau dilihat suami, tersipu-sipu malu kemerah-merahan. Waduh, itu jadi suami itu gak betah ngelihat istri. Ya, Masya Allah. Jadi ketika suami datang pulang takazah capek, ya, pulang kerja capek, yang bukakan pintu istrinya dengan senyuman, pelukan, ciuman, eta teh bu kacape leungit, ya, sudah dengan minyak wangi. Ieu mah kumaha salaki datang bau duyung son, koyo cabe ditarang belah kiri, tarang belah kanan, koyo aduh mau tepi kami taeun. Gitu mah banyak sararengit, subhanallah, ya. Ya, minyak wangi lagi DNG Blue. Wah, itu kesukaan saya, itu istri saya pakai Dolce & Gabbana Blue. Seungit. Ieu mah kumaha bau duyung son. Aduh, koyo di mana-mana, hek di daster. Ibu sekalian yang mulia, kalau lagi berduaan bebas berpakaian, Bu. Ya, tapi jangan ada yang ngasih mudakaro cina lamun urang pamajikan hayang di pramugari, bere cina pakaian pramugari. Boleh kalau lagi berdua, jangan kelihatan sama anak-anak, apalagi anak kita perempuan. Itu cina ning ibu ge pakai anak itu ulah duaan, mun kalau duaan di kamar, ya, tidak ada siapa-siapa atau di rumah, bebas ibu berpakaian. Tapi ibu berpakaian itu menjadi contoh bagi anak-anak. Ya, tetap di depan anak-anak berpakaian sopan. Ibu sekalian yang mulia, mencontohkan,
Karena anak-anak kita ini adalah cerminan diri kita. Ya, anak-anak akan mudah menutup aurat karena dia lihat sehari-hari ya ibunya menutup aurat secara sempurna. Jadi pendidikan anak semenjak dini dilihat daripada kedua orang tua dia. Ibu sekalian yang mulia, maka untuk itu kita sempurnakan sunnah dalam kehidupan kita. Ya, sempurnakan sunnah, membawa cara hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam rumah tangga kita. Ya, tidak ada saling menuntut. Suami nuntut istri, istri nuntut suami harus begini, harus begitu. Akhirnya retak rumah tangga, tidak bisa diselamatkan. Yang ada bagaimana kita saling menunaikan kewajiban, menuntut hak kepada siapa? Kepada Allah. Kewajiban saya sebagai suami apa? Kewajiban saya sebagai istri apa? Hak kita jangan menuntut kepada pasangan. Hak kita menuntut kepada Allah. Ibu sekalian yang mulia, ya, ibu-ibu soleha, wanita-wanita soleha, doa-doanya didengar oleh Allah. Ya, doa-doanya lebih baik, lebih diterima, lebih didengar oleh Allah daripada 70 wali, bayangkan. Ya, 70 wali. Kalau orang wanita masturoh itu solehah insya Allah. Ya, sholatnya ibu sekalian yang mulia. Wanita yang hebat itu siapa? Wanita yang hebat bukan wanita apa tuh namanya? Naon teh milu jeung dunia teh naon teh awewe nu kitu bahasa keren. Pokoknya sudah. Wanita hebat bukan wanita karir ya, bukan. Wanita hebat adalah wanita yang sebelum adzan sudah ada di atas sajadah dia. Ini wanita hebat. Ya, apalagi ibu-ibu sudah masturoh dan ini diulang-ulang. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika adzan berkumandang, Nabi sudah tidak kenal kepada kita, seolah-olah Nabi tidak kenal kepada kita. Ibu sekalian, sebelum adzan ibu-ibu sudah ada di masjid, sudah di atas sajadah, bapak-bapak sudah di masjid. Ya, kita kan sering dengar tuh ibu sekalian. Nanti di akhirat ada yang cahayanya seperti bintang, seperti bulan, seperti matahari. Anu seperti bintang mana? Ngadamu adzan karak wudu. Kan juga bintang. Aya nu jiga bulan mah nu kumaha? Ngadamu adzan tos wudu tapi can dina sajadah. Ya. Aya cenah nu juga matahari, Masya Allah. Nu mana? Yang sebelum adzan dia sudah siap di atas sajadah dia untuk sholat. Ini wanita hebat. Wanita seperti ini yang doanya diterima oleh Allah, permintaannya diterima oleh Allah. Suami-suami bangga insya Allah punya istri macam ini. Ya, kayak Juwairiyah dulu bu sekalian. Juwairiyah itu kalau Nabi pergi ke masjid subuh, pulang duha, Juwairiyah masih ada di atas sajadah dia tuh. Ya, minta semua permasalahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jika orang Jampang bu, ayah cerita ya di Jampang, ya lapor, ya kemana? Ka suami pak cina beas to CF, sholat cek bapak nanti. Oh cina bapak nu sholat, jadi mulai beas cina ibu. Soke cina bapak nu sholat, ibu bagian masak. Coba gitu kesalahan. Sholat cina ibu-ibu habis beras. Ibu-ibu habis sayuran, habis uang, jangan lapor sama suami dulu, sama Allah dulu. Da katingalieun ku salaki ge bu, beas geus aya. Apalan suami ge kudu lapor sebenarnya mah. Tuh, da katingalieun ku salaki ge teu lolong. Ya. Kitu. Kapan salaki minta sangu bareng. Ya. Teu kudu lapor sebenarnya ibu mah teu kudu riweuh. Lapor ke Allah.
hubungan bener jeung Allah Subhanahu wa taala. Kenah Bu eta pun kitu tah. Kenah nu riweuh mah salaki nu nguruskeun eta mah ibu-ibu tong kudu riweuh, hubungan dengan Allah perbaiki saja. Ya, nanti Allah akan selesaikan, bereskan semuanya dengan amalan-amalan ibu sekalian yang mulia. Ya, maka untuk ibu itu ibu sekalian yang mulia, kita mau belajar hidupkan amal makomi di tempatan kita. Ya, ibu sekalian tolong perhatikan, ibu-ibu Mas Doro hanya berkumpul di 3 tempat saja. Ya. Bapak-bapak juga perhatikan nih. Ya, ibu-ibu Mas Doro hanya berkumpul di 3 tempat, di 3 waktu. Tong ayat. Jadi ibu-ibu mohon berkumpul hanya di 3 tempat. Pertama, kumpulan harian, di mana di rumah dengan keluarga yang disebut talim harian. Yang kedua, ibu-ibu berkumpul mingguan, di mana di muhala bersama siapa? Bersama dengan ibu-ibu kampung kita. Yang ketiga, kumpulan tahunan. Ya, ada jur Mas Doro setiap tahun 2 kali berkumpul dengan ibu-ibu halakoh atau zon. Itu kumpulan Mas Doro itu saja. Jangan bikin kumpulan-kumpulan lain. Ya, Masya Allah. Di judulan kumpulan Mas Doro non tablik cina ieu mah. Non tablik. Subhanallah. Ya nggak bisa. Jangan karena usaha Mas Doro ini tartib yang didahulukan ibu sekalian. Tartib yang didahulukan. Ya. Ya, jangan ada fatwa pakainya juga Mas Doro ini pakainya garisnya garis takwa. Nggak ada fatwa. Maka ibu-ibu perhatikan kumpulan setiap hari di rumah. Ya, di mana? Di rumah dengan keluarga kita. Setiap hari halaqah tajwid. Berapa lama ibu sekalian total taklim? Ya, sekarang diminta minimal 1,5 jam Bu. Ya, halaqah tajwid. Siapa yang bisa pimpin tajwid? Anak-anaknya. Kemudian talim kitabi dibaca dengan pelan, dengan enak, 3 kali diulang dengan sifat sahabat. Ya, Masya Allah. Bapak-bapak kalau bayan depan orang, Masya Allah. Tapi kalau bayan depan istri, Masya Allah. Bayan depan orang seperti singa mengaum. Bayan depan istri seperti kucing mengeong. Habis ilham sepertinya. Ya. Maka taskil ibu-ibunya, bapak-bapaknya ditaskil, anak-anaknya ditaskil, dan terakhir musyawarah. Ya, sekarang ditambah dengan agenda-agenda markas. Ibu-ibu sekarang harus tahu bapak-bapaknya tahun ini harus keluar 6 bulan. Ya, 4 bulan taskil, 2 bulan dimusyawarahkan. Dan Syawal sekarang ini harus mengeluarkan jemaah tiar ibu sekalian. Kita akan mengadakan hajat besar ijtima kabupaten dan zon kawasan. Ada 18 zon kawasan ibu sekalian. Kemarin sudah berkumpul saudara-saudara semua ahbab nasional di Jakarta sudah merumuskan masalah ini. Dan salah satu usaha yang dibuat adalah Mas Doro dilibatkan dalam kerja pensuksesan ijtima. Jangan cuma bapak-bapak yang punya fikir, babak belur, kerja, tiar, segala macam. Ibu-ibunya pun banyak doa. Sukseskan ijtima. Berapa yang harus dikeluarkan ibu sekalian? Ini setiap ibu-ibu harus tahu. Ada bapak-bapak lagi can apal ya. Setiap halaqah 2 jemaah 4 bulan. 6 jemaah 40 hari. Berarti sehalaqah 8 jamaah. Kali 25 halaqah Lim Sukabumi itu. 28 halaqah di Sukabumi Ibu. Tuh kali 8 seberapa? Ya, sejumlah itu Sukabumi harus mengeluarkan jemaah. Nah, ibu-ibu bantu fikir. Makanya setiap hari dibahas dalam musyawarah. Begitu ya. Nanti Syawal ibu-ibu jangan ngelihat lagi suaminya ada di rumah, tolong berangkatkan.
Ya. Itu suaminya berangkatkan untuk apa? Untuk tiar halakah, membentuk jemaah-jemaah halakah. Nanti di ijtima suaminya taskil keluar 4 bulan. Ya, gitu. Sugan hari di taskil ke pemajikan apa? Kemarin disampaikan oleh elders orang tua kita di Munas. Pak Syai menyampaikan satu kisah sahabat duduk dengan anaknya, ya. Kata siapa? Kata sahabatnya, ini anak siapa? Anak saya, dia bilang. Anaknya mohon maaf bu, bukan hitam gosong, tapi bapaknya putih. Mengapa bisa, katanya, kamu berkulit putih sedangkan anak kamu berkulit hitam? Maka sahabat tadi mengatakan, kamu duduk dengarkan cerita saya. Dahulu katanya setelah kami menikah, kami hijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah ada panggilan untuk fisabilillah. Saya sangat ingin keluar di jalan Allah. Tetapi saya melihat keadaan ahwal istri saya. Hamil besar, hamil tua, 7 sampai dengan 8 bulan. Dan keadaan istri saya sangat lemah. Dalam keadaan sakit hamil. Tetapi ketika seruan untuk keluar di jalan Allah terdengar oleh istri dia. Karena ibu sekalian, dulu kalau seruan untuk keluar di jalan Allah ini, ada orang-orang yang jauhlah teriak keliling, memanggil orang-orang beriman, para laki-laki untuk keluar di jalan Allah. Istrinya dengar, katanya, bukankah itu ada seruan untuk keluar di jalan Allah? Kenapa kamu tidak keluar? Maka saya mengatakan, dia bilang, kamu sedang hamil dan kamu dalam keadaan sakit dan lemah. Maka istrinya mengatakan, wahai suamiku, kamu keluar saja di jalan Allah. Biar, katanya, Allah yang melindungi saya, Allah yang menjaga saya, Allah yang menolong dan membantu saya. Ya, mudah-mudahan istri orang gitu. Nah itu amin ya bu, bapaknya nih. Amin. Bangun sieuneun bu, boga pemajikan gitu. Kamu keluar saja, biar Allah yang melindungi saya, biar Allah yang membantu saya. Ibu sekalian, suaminya keluar di jalan Allah. Sebelum berangkat, suaminya berdoa. Ya Allah, saya titipkan calon bayi yang sedang berada di rahim ibunya. Ini menjadi amanah, katanya, dari saya kepada engkau ya Allah. Masya Allah. Amanah biasanya bu, makhluk kepada makhluk. Ini amanah dari makhluk kepada Khalik, kepada Allah. Siapa yang diamanahkan? Calon bayi yang ada dalam rahim. Akhirnya keluar di jalan Allah. Setelah pulang dari keluar di jalan Allah, ibu sekalian, ketika pulang, itu ibu, di depan rumah dia sudah ada tanda silang hitam. Kalau kita kan, kalau ada orang meninggal tuh bendera kuning ya. Di Arab dulu katanya, apabila tanda meninggal ini silang hitam. Suaminya sudah sudah suzon. Hatinya sudah tidak enak, diketuk pintu. Ibu sekalian, terus diketuk pintu mengucapkan salam. Akhirnya terdengar oleh tetangga dia. Kamu mencari siapa, katanya? Saya mencari istri saya. Dia bilang, istri kamu tidak bisa diselamatkan dan dia telah meninggal dunia. Kemudian bagaimana dengan anak saya yang sedang dikandung oleh istri saya? Tetangganya mengatakan, tidak sempat dilahirkan oleh istri kamu, anak kamu pun telah meninggal dunia. Sebelum melahirkan sudah meninggal dunia. Akhirnya dalam keadaan sedih, itu malam hari bu, suaminya pulang di malam hari, dan ini sunnah. Pulang fisabilillah itu di malam hari. Akhirnya dia menanyakan di manakah kuburan anak dan istri saya. Maka dia tunjukkan di arah kuburan tadi, itu berdekatan dengan rumah sepupu dia. Ya, jauh ibu sekalian. Akhirnya pun dia menginap di rumah sepupunya. Karena seseorang yang
sudah kehilangan istri dan anak, dia tidak bisa tidur semalaman. Akhirnya dia duduk di depan teras sambil memandang kepada pekuburan. Ya, tidak lama kemudian, ibu sekalian yang mulia, di pekuburan tadi, di tanah pekuburan yang besar itu, ada nyala api. Maka dia terkejut, kaget. Dia bangunkan sepupunya. Kamu lihat, katanya, itu ada nyala api di pekuburan. Di pekuburan siapa? Di kuburan siapa itu nyala api? Maka sepupunya ketika melihat, astagfirullah, dia bilang, itu bertepatan pas sekali dengan kuburan istri kamu. Kaget. Ibu sekalian, keluar di jalan Allah, sudah meninggalkan anak istri yang dicintai, dalam keadaan hamil, lemah, sakit, pulang sudah meninggal dunia. Sekarang melihat ada apa? Ada nyala api di atas pekuburan. Maka ibu sekalian yang mulia, bergegas suami dan sepupunya ini pergi ke arah kuburan yang ada nyala api. Ternyata betul nyala api berada di atas kuburan istri dia. Maka hadirin, ketika dilihat ibu sekalian, bapak sekalian yang mulia, di dalam pekuburan itu, kurang mau dikorekkannya tanahnya, itu ada anak kecil yang sedang bermain riang gembira di dalam kuburan. Subhanallah. Akhirnya diambil itu anak dengan riang gembira. Api pun menghilang. Dia berjalan, maka ada seruan dari langit. Wahai hambaku, kamu mengira, ya, kamu mengira aku tidak akan mengembalikan amanah kepada kamu? Maka sekarang aku kembalikan dia kepada kamu sebagai amanah yang aku jaga selama ini. Kemudian jalan lagi ada seruan yang kedua. Wahai hambaku, kamu mengira aku telah membakar kuburan istri kamu? Padahal katanya Madinah pada waktu itu sangat dingin sekali, maka aku kirim api tadi untuk menghangatkan anak kamu. Maka seperti gosong itu kan. Ya. Maka ibu sekalian yang ketiga ada seruan lagi. Wahai hambaku, kamu hanya menitipkan anak kepada saya, kepada aku. Apabila kamu titipkan istri kamu juga kepada aku, maka aku akan kembalikan juga kepada kamu. Allah. Ya, jadi ibu jangan apa? Jangan takut. Dalam ahwal seperti apapun, ibu ditinggalkan di jalan Allah, suami dan istri meminta saja kepada Allah, dilindungi oleh Allah. Beres semua. Ibu sekalian, ya, ini jangan takut. Suami mau keluar, ditahan-tahan. Gimana? Nggak bisa. Ya, ibu sekalian yang mulia. Jadi tolong, ibu-ibu sekarang jadi pendukung suami untuk keluar di jalan Allah. Tak aja sebanyak ini. Ya, yang kedua, ibu-ibu nanti akan diberikan bayan di muhalah-muhalah. Jadi kemarin Syu'bah Masturah mengatakan, ibu-ibu yang belum ada talim mingguan Masturah di rumahnya, silakan datang di mana? Di taklim mahalah mana saja sesuka ibu, bahasanya, Masya Allah. Ya, kedepannya sambil dipersiapkan katanya muhalah kita agar bisa menghidupkan talim mingguan, disiapkan 2 pasang 10 hari, 3 pasang 3 hari. Ini persyaratannya. Tapi selama itu belum terpenuhi, ibu boleh pilih di halakoh kita di mana saja sesuka ibu. Karena kapasitas seorang wanita hadir di tali mingguan seperti laki-laki hadir di mana? Seperti hadi-hadi laki-laki hadir di markas Sabguzari. Terakhir kemarin Maulana Sa'ad menyampaikan di Malaysia, pentingnya seorang suami hadir Sabguzari dan itikaf di sana, walaupun tidak ada tempat kecuali harus berdiri, harus itikaf. Ibu-ibu malam Jumat pasang plang. Jika warungnya ayat tutup, ayat buka, tah plang pasang.
suami saya malam Jumat di Masjid Makarimul Akhlak. Jadi lamun aya nu keketok malam Jumat tong dibuka, Bu. Da eta malin salaki urang. Di mana salaki ibu? Di Masjid Makarimul Akhlak. Maka ibu-ibu takazarnya Kamis pagi memasak. Di Maulana Sa'ad di arahannya, Bu. Memasak ibu. Untuk siapa? Untuk bekal suami. Dan diberikan masakan itu kepada orang-orang mujahadah di markas, maka hidayahnya akan diberikan kepada ibu sekalian. Wah, ini arahan Hadraji ini. Di Jakarta yang begitu, Bu, itu Pak Aminuddin. Di Sukabumi yang begitu Ustadz Zamzam. Ini belum ada gantinya nih. Ya, di Jakarta syuro kita, Syubah Masturoh pertama di Indonesia, Pak Aminuddin. Saya saksinya dulu waktu masih kuliah. Hadir Sabguzari. Pak Aminuddin itu kan syuro levelnya di dakwah. Dan dia dunianya apa? Dosen. Tapi ka markas nenteng naon? Nenteng rantang, Bu. Subhanallah. Ya, maka ibu bekalin suami ibu. Ya, minta dibelanjain pagi Kamis, Pak. Belanja, Pak, buat khidmat malam markas. Rame. Di India tuh begitu. Malam Sabguzari itu di India diadu rantang. Nah, iya. Aslinya tidak ada tuh khidmat markas itu tidak ada. Aslinya arahannya adalah setiap ahbab hadir malam Sabguzari membawa makanan masing-masing. Ya. Nah, ibu ini berperan di sana. Ya. Jadi ibu sekalian yang mulia, nanti akan ada bayan-bayan Masturoh disampaikan yang arahnya kepada apa? Yang arahnya kepada pembeluaran jemaah agar Masturoh, agar istri-istri kita semua mendukung suaminya keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ibu sekalian. Yang ketiga, perkumpulan kita yang terakhir adalah di mana? Ibu sekalian yang mulia, di pertemuan tahunan Jur Masturoh. Ya, di situ dipersiapkan jemaah-jemaah Masturoh sampai ke negara-negara jauh. Ya, ibu minta kepada suaminya untuk keluar ke IPB. Nah, sekarang yang sedang dianjurkan adalah Masturoh ke Bangladesh, ibu sekalian. Ya, boleh sekarang memang yang sudah 40 hari lokal langsung ke negara jauh. Tetapi negara jauh itu kita tempat kita nih apa? Itu kita sebagai pemain di negara jauh. Buka lahan-lahan baru. Coba ibu-ibu dengar Kalbuzari di Brazil. Buka lahan baru. Di Australia dulu satu jemaah dikirim dari Bandung ke Australia. Itu nyari rumah sendiri. Di New Zealand itu sampai rumah orang-orang kafir ya menerima jemaah-jemaah Masturoh, bayangkan. Di Brazil juga begitu, di hotel-hotel. Jadi tidak ada sarana tarbiyah pembelajaran. Itu kita menjadi pemain-pemain langsung. Ibu-ibu harus ditarbiyah dulu di IPB. Ya, melihat dulu pembelajaran India kayak apa, Pakistan kayak apa, Bangladesh seperti apa. Karena India sebagai ibu, Pakistan sebagai bapak, Bangladesh sebagai saudara. Kami baru pulang dari Bangladesh, Masya Allah. Jangankan istri kita masak. Magang nampan aja, nyuci nampan gak boleh direbut lagi sama dia. Kalian duduk-duduk saja katanya. Sibukkan kalian dalam amal, dalam fikir agama. Biar kami yang menyelesaikan semua keperluan kalian. Kan itu pembelajaran bagi kita, Bu sekalian. Kalau kita terima jemaah harus bagaimana? Tatanan rumahnya tuh orang-orang sana tuh seperti apa? Pan urang malah mun rek nerima Masturoh teh ieu. Wah, candi karpetan. Ieu candi ieu candi itu. Ari orang ditu mah narima Masturoh teh narima Masturoh da kitu wae mah memang. Setelah anak itu mata kurang guru diajar teh. Pan urang mah Masya Allah rek narima Masturoh teh. Kudu riweuh heula itu, ieu segala macam. Karena memang kita setelannya bukan dikhususkan untuk menerima jemaah Masturoh. Kalau mereka punya rumah itu memang untuk apa? Untuk agama. Ya, dan ibu sekalian,
Kalau kita tidak bisa keluar di jalan Allah, per 3 bulan terima jemaah masturoh. Bahkan kemarin Haji Ali mengatakan ya, 3 hari itu sekarang sudah dari halakoh. 3 hari masturoh, semuanya dari halakoh, kayak jemaah Rijal, Amir, rute, semua pokoknya dari halakoh ke markas hanya sebagai laporan. Dalam Kalbuzari Amal kemarin, syuro kita Medan, Pak Haji Ali Medan mengatakan seperti itu. Untuk apa? Untuk kemudahan. Ya, dengan halakoh kita itu harus mengeluarkan per 3 bulan. Jemaah 10 hari, berarti artinya dalam 1 tahun halakoh kita nih harus keluar 4 jemaah 10 hari. Di halakoh kita setiap bulan 3 hari berarti harus mengeluarkan 12 jemaah 3 hari. Makanya dimudahkan sekarang. Nah, ini harus menjadi fikir ibu-ibu sekalian yang mulia. Bagaimana kita fikir mingguan di muhalah kita, hidup mengundang semua ibu-ibu yang ada di muhalah kita, hidupkan taklim rumah mereka dan taskil mereka untuk keluar di jalan Allah. Semua sudah insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka